Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kemurahan hati-Mu, kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu kepada kami semuanya, di mana Engkau kembali mengumpulkan kami untuk mengikuti acara MK Kasri pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menjaga, melindungi kami, menuntun kami, agar segala materi yang akan kami peroleh pada malam hari ini dapat kami terima dengan terang Roh Kudus-Mu. Kami juga ingin mendoakan bagi Ibu Arum terkasih yang pada malam hari ini belum dapat hadir bersama kami oleh karena beliau akan kontrol dokter. Kiranya Bapak juga berbelas kasih berkenan menjaga Ibu Arum, agar Ibu Arum dapat kuat, semangat untuk kembali menjalankan hari-harinya di tengah saat ini, di mana saat ini beliau sedang sakit. Kami mohon kiranya Engkau juga berkenan melindungi dan menjaga semua para saudara-saudari kami, para romo dan Bapak Ibu sekalian lainnya yang mungkin pada malam hari ini berhalangan hadir oleh karena sesuatu dan lain hal. Kiranya Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka, agar kami boleh dapat berjumpa pada pertemuan selanjutnya nanti. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan, berkatilah seluruh perangkat elektronik kami, agar kami dapat menyelenggarakan acara pada malam hari ini dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Uteria dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilini. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Yakarya di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Surat 42, Benediktus. Surat 42, Benediktus. Dapatkah mengejar jalan spiritual menyebabkan sangat egosentrisitas yang berusaha melarikan diri? Tidak jarang para rahib padang gurun sangat menyadari bahaya ini, terutama dalam kesendirian, dan mengandalkan relasi abba murid untuk menghindarinya. Namun kemudian Benediktus dari Nursia, 480-550, dengan mengagumkan merancang formula latihan yang bijak untuk kehidupan mistik berdasarkan pada komunitas daripada guru pribadi.
Regulanya sungguh mengagumkan terutama dalam kesederhanaannya namun kurang doktrin mistik langsung. Bahkan namanya tidak jelas, artinya, yang terberkati, seperti julukan yang diberikan pada Buddha oleh para pengikutnya. Kisah hidupnya kita ketahui melalui cerita-cerita legenda mukjizat yang dikumpulkan sebagai ilustrasi teologis oleh Paus Gregorius, mantan rahib yang mengikuti regula. Cerita-cerita tersebut menginspirasi banyak karya seni, yang paling indah dalam bentuk lukisan fresco, yang dibuat oleh Signorelli dan Sodoma di Monte Oliveto Maggiore, nilainya sama dengan retret 1 minggu. Benediktus memulai perjalanan monastiknya dalam bentuk padang gurun standar. Dia drop out dari sekolah di Roma, bijak bodoh, aneh bagi pendiri sistem yang menyelamatkan pembelajaran di zaman kegelapan. Dia mengambil kebiasaan dari pertapa di sekitarnya, dan kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam gua, Sacro Specchio, di Subiaco, dekat Roma dan sampai sekarang masih menjadi tempat yang paling penuh kehadiran dan paling suci di dunia. Dia mengajarkan Injil kepada petani pagan di sekitarnya untuk mengantisipasi cabang misionaris dari anak rohaninya di abad selanjutnya. Dilanjutkan, Bu Novi. Bentar. Nah, ini yang pertama nih ya, dapatkah mengejar jalan spiritual menyebabkan sangat egosentris dan melarikan diri? Ya ini memang jebakan, kadang-kadang kita melarikan diri dengan beralasan ingin solitude. Nah ini bisa jadi tempat pelarian, jadi egosentris. Makanya Benediktus kesannya mengandalkan dengan orang-orang terdekat yang istilahnya cocok dengan dia, hanya relasi abad dan murid, untuk menghindari orang-orang yang betulnya sulit ya, atau itu justru melatih. Dan Benedikt ini hebatnya di sini, dia lebih mengandalkan pada komunitas daripada guru pribadi. Karena dalam komunitas ini kita belajar betul-betul untuk melepas egosentris kita. Karena dalam komunitas itu banyak, pasti banyak orang, banyak maksudnya ya banyak friksi pasti. Nah ini yang membuat kita itu maju tumbuh. Kalau tidak ada friksi, tidak ada pergesekan, ya kita tidak kemana-mana. Kira-kira isinya bab pertama, alinea paragraf pertama gitu. Kalau ini kemudian tentang Benediktus sendiri ya, namanya artinya terberkati. Terus kemudian ini banyak legenda dan mujizat ini diceritakan bahwa Benedikt ini kayak bisa melakukan mujizat. Dia kalau dia mau diracun, ceritanya itu mau diracun sama ya teman biaranya dia. Itu tiba-tiba makanan yang ada racunnya tuh jatuh, pecah semua. Jadi kelihatan kalau mau diracun apa gitu loh. Terus misalnya dia ada petani, cangkulnya rusak, itu dipegang sama dia kayunya tuh bisa utuh. Mancing, itu juga pancingnya patah, itu sama dia cuman digandeng gitu bisa sambung. Nah makanya itu Benedikt itu sering dibilang bisa mujizat gitu loh. Itu di salibnya Benedikt itu ada gambarnya palu sama tang. Jadi kalau punya salib Benediktus itu kan medali ya. Kalau salibnya itu ada tang sama palu. Jadi kayaknya itu dipercaya memberkati orang pekerja, istilahnya tukang dandan. Itu yang dimaksud dengan mujizat-mujizat. Kalau lukisan fresko ini saya belum pernah lihat, saya belum pernah baca, belum pernah belajar. Kemudian Benediktus memulai perjalanan monastiknya berbentuk padang gurun standar. Dia
dia drop out ya dari sekolahan. Nah ini sebetulnya dia itu waktu masih muda sekali, dia itu ingin kesendirian. Dia masuk dalam gua, itu namanya Gua Subiako tuh, di puncak gunung itu, terus sama romo setempat, itu dikasih makan tuh lewat kayak timbo gitu loh, kayak apa? Kayak diuluri timbo. Jadi dia di dalam gua tuh betul-betul sendirian. Bertahun-tahun dia tuh betul-betul sendirian. Kebetulan saya pernah ke sana ini. Saya pernah ke Subiako. Tapi gambar yang di dalam tak cari, tak ketemu. Pemandangan Subiako seperti ini. Bentar. Ini view-nya, background-ku ini view-nya yang di belakang saya ini gua semua. Sekarang dijadikan kayak kapel. Jadi kayak gereja kecil di puncak bukit itu. Terus tempatnya itu ya deresep-deresep gitu, kayak gua di dalam bukit itu jadi kayak liang tikus gitu ya. Benediktus berdoa di situ, bertahun-tahun berdoa di situ, sampai pada suatu hari dia masuk di ruang, istilahnya masuk ruang tertentu itu dia kayak ada enlight, kayak ada pencerahan di situ. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia harus keluar dari gua itu untuk panggilan untuk mengajar. Jadi setelah 12 tahun atau berapa gitu, lupa aku. Tapi di suatu ruang kecil, jadi bukan tempatnya dia berdoa, justru itu kan ada ruang-ruang gitu kayak bolongan tikus gitu. Di satu ruang tertentu itu dia mendapatkan pencerahan bahwa dia harus keluar untuk mengajar. Nah, kemudian dia mulai nulis regula-regula Benediktus itu. Lanjut, yang nantinya jadi pegangan para biarawati ya. Ketika para rahib tanpa pemimpin di sekitar tempat itu memintanya untuk datang dan menjadi abba mereka, dengan ramah tapi tidak bijaksana dia menerimanya. Dia terlalu ketat bagi mereka dan, bukan untuk terakhir kalinya dalam sejarah monastik, komunitas itu berusaha untuk membunuh abba mereka. Dia meninggalkan mereka, tetapi tetap dalam bentuk kehidupan monastik cenobit, komunitas, daripada kembali menyendiri. Dia membentuk 12 biara masing-masing dengan 12 rahib. Sosiolog modern yang membaca regula memperhatikan penekanan pada kecilnya komunitas untuk dinamika kelompok yang sehat. Bahkan dalam komunitas besar dia mengatur anggotanya dalam deanries, dekenat, 10 orang. Namun dalam bab 1 dari regulanya tentang jenis-jenis rahib, dia melihat kesendirian sebagai tujuan. Setelah periode panjang yang tidak ditentukan dalam biara, mereka yang telah membangun kekuatan mereka pergi dari garis pertempuran dalam jajaran saudara-saudara mereka untuk berperang seorang diri di padang gurun. Gambaran militer sepertinya lebih cocok bagi pria berperan sebagai tentara. Tetapi bagi wanita, termasuk saudara perempuan Benediktus sendiri, Scholastica, yang salah satu kisahnya menunjukkan bahwa dia berdoa lebih baik dan lebih bijak daripada saudaranya, menanggapi kebijaksanaan psikologis regula seperti pria, dengan penyesuaian tertentu. Inti dari simbol militer bukanlah penggunaan kekerasan tetapi solidaritas, ketaatan, dan manajemen yang baik pada misi kolektif. Regula pendek mungkin disusun bertahun-tahun dan sepertinya memiliki akhir kedua yang terlampir. Sebagian besar materi langsung diangkat dari regula guru satu dari banyak aturan biara modem lainnya. Stop dulu ya. Nah ini, di sini pertama Benedikt itu diminta sama orang-orang setempat. Dia tadi kan ngajar di para petani-petani tadi dok. Dia bantu, dia hidup bersama orang-orang di desa sekitar situ dan melihat kebaikannya kan mereka minta Benedikt untuk jadi gurunya. Terus Benedikt mengeterapkan pengajarannya itu
mereka merasa bahwa ini terlalu berat gitu loh. Nah ya itu, terus akhirnya mereka meninggalkan, terus dan kemudian tapi mereka tetap hidup secara berkomunitas. Dari situ kan Benedict juga mengambil pelajaran juga. Makanya dia menekankan pentingnya komunitas itu dalam bentuk kecil supaya kayak keluarga, supaya membentuk satu ikatan. Kalau terlalu banyak itu ya sesekali lah, tapi tidak terus-terusan banyak jumlahnya, rombongan banyak itu nanti kesulitan. Kita tidak bisa melihat siapa yang butuh pertolongan, siapa yang kalau sedikit kan kita lebih akrab, jadi ada kekuatan untuk saling memperhatikan di komunitas yang lebih kecil. Kemudian ini regular, nah ini pada akhirnya walaupun dalam suatu komunitas kecil-kecil tujuannya adalah tiap individu itu bisa berelasi pribadi dengan Allah. Istilahnya bisa mengalami solitude. Walaupun berkomunitas, tapi masing-masing punya relasi yang intim, akrab dengan Allah. Jadi, tujuan akhirnya bukan komunitas, tapi tujuan akhirnya kontemplasi atau tinggal bersama Allah. Jadi, solitude ini solitude itu tujuannya agar benar-benar hanya dia dan Allah dalam segala ketelanjangannya, segala keberadaannya. Nah, setelah itu mereka telah mereka dapat kekuatan dari saudara-saudara mereka, mereka siap maju untuk ke padang gurun. Kalau Benedict itu kan orang laki, zaman dulu orang laki itu kan ya gambarannya mesti kayak tentara gitu ya. Tapi di sini bukan berarti dengan kekerasan. Di sini yang dimaksud sikap seperti tentara tuh militannya tuh bukan militan kekerasan, tapi militan kesetiaan itu loh. Lebih kepada kesetiaan, solidaritas, taat. Jadi bukan kekerasan. Sesuatu yang sebetulnya militer itu kan keras berani gitu ya. Tapi bukan diambil itunya, tapi sebagai yaitu ketaatan ya. Jadi istilahnya obedience atau persistence. Jadi tekun terus taat dan tekun. Seperti itu, militer itu. Terus solidaritas. Militer itu kan juga punya solidaritas tinggi. Jadi setia kawan mereka. Terus kemudian ini ada satu cerita lagi bahwa ini Skolastika ini Benedictus tuh seorang yang bukan anak kembar. Jadi dia tuh lahir tuh anak kembar. Dia kembarannya namanya Skolastika. Skolastika ini juga jadi santa ya, juga mendirikan biara untuk wanita. Ini pun juga ngambil dari kebijaksanaan Benedict. Mereka juga sering bercerita, bertukar pikiran dan bertukar pandang, dan kemudian mereka saling bagaimana baiknya untuk biara laki dan biara perempuan. Nah ini kira-kira isinya gitu ya, manajemen diangkat dari. Nah ini nanti banyak regulanya Benedict ini banyak dipakai untuk semua biara-biara di biara modern sekarang. Lanjut. Paus Gregorius, dengan efisiensi sentralisasi Roma, memilih regula Benedictus untuk digunakan di seluruh gereja barat. Kejeniusan Benedictus terlihat dalam peninggalan aslinya dan dalam prolog yang merupakan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia membangun aturan yang lebih lunak daripada aturan pada zaman keemasan. Kita membaca bahwa rahib tidak boleh minum anggur sama sekali, tetapi karena para rahib zaman sekarang tidak dapat diyakinkan, setidaknya kita setuju untuk minum secukupnya.
melalui media dan akal sehat didukung oleh struktur kehidupan yang kuat tetapi fleksibel dan prinsip-prinsip manajemen waktu yang terus valid, membuat regula, setelah kitab suci, menjadi teks yang paling berpengaruh dalam peradaban Eropa selama milenium. Para abba dan pemimpin bisnis masih bergabung dan berpaling pada regula untuk menerangi masalah-masalah sosial modern. Dan sungguh menarik, komentar terbaik tentang regula mungkin tidak ditulis, seperti yang sering diklaim, dalam ruangan-ruangan hotel, tetapi tentu saja sering disusun sekarang ini oleh para wanita, dan tidak diragukan lagi suatu hari oleh para oblat. Regula adalah mahakarya rasionalitas, kesederhanaan dan transendensi diri. Dalam bab terakhir dan biasanya paling sedikit dikomentari, Benediktus menyebutnya regula kecil untuk pemula. Mereka yang ingin meneruskan ke sekolah tinggi atau bahkan lulus sarjana perlu berkonsultasi dengan Cassianus dan Bapak Padang Gurun. Jadi, dengan cara bagaimana regula kecil ini dapat melatih mereka yang mencari Allah dan haus akan pengalaman kontemplatif melihat Allah dan mendengar sabda Allah. Pertama-tama dengan mengenali panggilan itu sendiri, apakah ada orang di sini yang rindu akan Allah dan ingin melihat Allah? Ini jelas sekali ya. Kan dari bacaan jelas. Regulanya ini lebih lunak dan lebih manusiawi istilahnya dan bisa dipakai pada orang-orang awam sekalipun. Oblat ini awamnya Benediktus, jadi Benediktin. Siapapun boleh ikut jadi oblat. Seperti Jesuit itu kan juga punya awam toh. Nah, kalau Benedik ini namanya oblat. Awamnya, tapi ikut hidup doa, mengikuti regula Benediktin. Kemudian regula ini adalah mahakaryana ini. Regula Benediktin itu masuk akal, sederhana, tapi bisa mentransendensikan diri. Terus kemudian Benediktin regula kecil untuk pemula. Regula kecil ini apa ya? Saya belum pernah baca. Mungkin Lisa tahu ya. Berkonsultasi. Nah ini, perlu berkonsultasi dengan Cassianus dan Papa Padang Gurun. Jadi bagaimana regula kecil dapat melatih mereka mencari Allah yang haus akan pengalaman kontemplatif. Nah ini pertanyaan yang harus kita jawab dalam diri kita sendiri. Adakah orang di sini yang rindu akan Allah dan ingin melihat Allah? Ini pertanyaan untuk kita. Lanjut. Oh, banyak ya. Dengan mengutip kitab Mazmur dan Amsal seperti yang sering dilakukannya, Benediktus mengidentifikasi pencarian Allah sebagai tujuan hidup manusia. Hidup itu tidak berhenti menjadi manusia dan dapat berubah saat tujuan tersebut dikejar. Ketika semangat pertobatan pertama sudah luntur, saudara-saudaramu tidak lagi terlihat sebagai orang kudus atau bahkan sahabat. Maka, stabilitas merupakan salah satu kaul yang ditetapkan oleh Benediktus, dan kaul tersebut memerlukan ketekunan baik fisik maupun mental. Dia menikmati pepatah kerabian, engkau tidak diharuskan untuk sukses, tetapi engkau tidak diizinkan untuk menyerah. Dengan menjadi Benediktus, dia tahu bahwa orang-orang akan melakukannya. Dia memberikan 3 pukulan pada rahibnya sebelum keluar dan tidak diizinkan untuk kembali. Untuk menyeimbangkan stabilitas yang sebaliknya bisa menjadi statis, kaulnya yang kedua menekankan komitmen pada pertobatan hidup yang berkelanjutan dan tata krama, sebuah bentuk pencarian Allah tanpa henti dalam kehidupan mistik yang dijabarkan oleh Gregorius Nyssa. Dan ketaatan, idealnya atau pada waktunya harus dilatih tanpa ditunda-tunda, secara spontan dan bersumber dari kasih bukannya dari rasa takut,
melengkapi 3 serangkai tersebut. Ketaatan harus dilatih secara vertikal dengan Aba dan secara horizontal dengan sesama, dan akhirnya menjadi seperti Kristus. Tidak seperti ordo-ordo religius setelahnya yang melihat kehendak Allah dalam perintah-perintah atasan. Benediktus mengizinkan rahib untuk unjuk bicara jika mendapat tugas yang tidak mungkin untuk dilakukan. Jika gagal, rahib tersebut harus melakukan yang terbaik untuk mentaati dan percaya pada Allah. Ini bagus ya, ini bagus sekali. Saat kita tuh menjawab panggilan kita tuh mencari Allah. Tujuan hidup kita jadi mencari Allah, itu kan berarti terus kita lupa jadi manusia. Kita tidak akan berubah ya, tetap jadi manusia. Kita mengejar, istilahnya sebetulnya mengejar ini ya kita pertama kan kita istilahnya kayak mengejar kekudusan, mengejar Allah. Seolah-olah seperti itu. Dan kemudian langkah pertama adalah pertobatan. Nah, dalam pertobatan ini karena panjang dan banyak sekali yang harus dipertobatkan, itu kadang-kadang kita mengalami ya kekeringan, lemah mental, terus down istilahnya, terus kemudian melihat orang lain itu lah semua ya sama aja, nggak ada yang kudus, dan kemudian kayak semangat pertobatan itu turun gitu ya. Nggak seperti pertama tadi toh. Nah ini Benedikt bilang kita nggak harus sukses, bisa sampai nggak ada dosanya semua. Pertobatan kita sampai sempurna, sampai sukses. Kita nggak mencapai sukses itu, tapi kita tidak boleh menyerah. Ya wes semua orang, wong aku nggak dituntut sukses kok. Ya wes gini aja. Tapi kita juga nggak boleh menyerah dalam hal pertobatan ini. Jadi bukan tujuannya agar kita tuh bersih dari dosa atau suci sekali, tapi juga kita tidak boleh berhenti dari pertobatan atau menyerah. Ini bagusnya di sini. Nah, ketika mau keluar, kalau mau meninggalkan biarannya dia dipukul 3 kali ya, katanya gitu toh, dan tidak diizinkan untuk kembali. Nah, untuk menyeimbangkan tadi, di antara tidak perlu mencapai sukses, tapi tidak boleh loyo, terus ini kan harus seimbang, tapi juga tidak boleh mandek, terus tidak stagnan di situ. Nah, di sini dia menganjurkan agar taat. Dilatih terus. Nah, latihan ini bukan karena kita takut. Misalnya takut tidak suci, takut nanti dihukum Allah, takut masuk neraka, takut nanti masuk api penyucian atau pengkudusan. Bukan berdasarkan rasa takut seolah-olah Allah itu menyeramkan. Tapi bersumber dari kasih itu sendiri. Jadi ketaatan, kedisiplinan kita itu karena kerelaan, bukan karena terpaksa di bawah intimidasi rasa takut. Takut dihukum tadi ya, atau takut tidak suci, atau takut jelek, atau takut penilaian guru, atau takut penilaian pembimbing. Kita lepas dari itu, tapi memang ada kerelaan dari dalam, bahwa kita itu butuh pertobatan terus-menerus itu. Tanpa menginginkan kesempurnaan untuk jadi sukses, bahwa bersih tanpa celah. Tidak, jatuh bangun terus, jalan terus, maju terus. Ketaatan harus dilatih secara vertikal dengan Aba, jadi dengan atasan kita, tapi juga dengan sesama, dan akhirnya menjadi seperti Kristus. Tidak seperti ordo religius setelah melihat kehendak Allah dan perintah yang melihatnya, Benediktus mengizinkan rahib untuk bicara jika mendapat tugas yang tidak mungkin untuk dilakukan. Kalau yang dulu-dulunya itu perintah atasan tuh kayak perintah komandan, nggak boleh dibantah. Nah, kalau di Benedikt ini masih boleh istilahnya nawar atau ngenyang. Nah,
Jika gagal melaksanakan tugas dari atasan, ini tidak dihukum, tapi ya lakukan yang terbaik. Yang terbaik untuk mentaati dan percaya pada Allah, percaya pada penyelenggaraan ilahi. Lanjut. Wah, ya. Biara adalah laboratorium di mana kaul dan alat-alat karya baik melatih para rahib untuk menghadapi tanjakan yang lebih tinggi. Jika berjalan dengan baik, biara tersebut menjadi tempat yang menyenangkan dan membebaskan, sehingga rasanya seperti berada di puncak gunung, tetapi itu semua tergantung pada manajemen yang baik. Pertama-tama adalah manajemen waktu, memperoleh keseimbangan yang tepat antara kerja fisik, lektio, bacaan rohani, dan doa, yang sesuai dengan susunan pribadi manusia sebagai tubuh, jiwa dan roh. Jenis doa yang dijabarkan oleh Benediktus adalah bermazmur kelompok dan membaca lektio kolektif, yang berfungsi sebagai persiapan untuk doa kontemplatif sejati. Stres adalah gangguan keseimbangan alami manusia. Kedamaian jika mereka bekerja sama dengan baik. Bergumam, menggosip dan mengerang, harus dikeluarkan terutama karena serangannya yang menggerogoti kedamaian. Manajemen organisasional dalam regula menunjukkan nilai-nilai paternitas dan keseriusan Romawi dengan tidak banyak meninggalkan ruang, setidaknya secara formal, untuk kesenangan. Secara keseluruhan, Abba mempunyai tugas yang mustahil. Dia harus dapat menjaga daftar alat-alat yang diberikan untuk bekerja setiap hari, dan terus menyesuaikan dirinya dengan setiap temperamen yang berbeda. Dia yang mengambil keputusan akhir, namun dirinya harus tunduk dan mengacu pada regula. Sungguh suatu gaya hidup Kristiani yang indah. Oke. Ini biara nih sebagai laboratorium. Nah, ini maksudnya di sini, ini ringkas saja ya. Benedik ini menyadari psikologi manusia yang menggerogoti kedamaian, yang buat manusia itu resah. Sehingga manusia itu perlu mendisiplinkan dirinya. Mendisiplinkan dirinya itu dengan dua cara. Disiplin waktu dan disiplin tempat. Jadi tidak boleh, istilahnya, karena manusia itu restless, tidak bisa tenang. Jadi dia harus latihan tenang. Tapi bentuknya tidak paksaan. Nah, ini bedanya. Di mana dia ada jadwal-jadwal doa, di mana jadwal doa itu diikuti, ditaati, tapi itu tadi tidak dengan kekerasan ya, tapi dengan niatan atau kemauan sendiri. Jadi bukan karena takut. Itu paling utama bukan karena takut, tapi karena kita tuh rela dan kita itu mau. Kemudian ini ruang itu dalam artian ya di sini enggak keluar dolan-dolan seneng-seneng. Jadi ada ketaatan akan jadwal waktu dan ketaatan akan ruang. Ya wes, aku di sini menempatkan di sini, istilahnya kita membangun habits, membangun kebiasaan. Ini menjadi tempat doa dan ruang doaku. Misalnya seperti itu. Jadi Benedik itu mengajarkan bahwa kita perlu mendisiplinkan diri kita, bukan berarti harus begitu, karena kita itu sebetulnya tidak sadar sudah kayak robot. Ya, kita coba kita dari pagi sampai sore, lihat aja kegiatan kita ini. Ini kan kita tuh berulang, bahkan seperti robot. Nah, Benedik ini memberikan disiplin ini untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang dulunya itu kurang baik, diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena itu tadi manusia yang restless, tidak bisa tenang atau cemas atau itu. Jadi istilahnya puter-muter gitu. Makanya Benedik ngajari harus disiplin ruang dan disiplin waktu.
Itu intinya dari pengajaran yang ini. Lanjut. Sungguh suatu gaya hidup Kristiani yang indah, singkat, jelas dan manusiawi di mana semua anggota merasa damai. Pengecualian membuktikan peraturan apapun dan Benediktus membuat banyak pengecualian, terutama bagi orang tua, orang sakit dan anak-anak, anggota masyarakat yang paling rapuh. Kelemahan tubuh dan kepribadian dirawat dengan kesabaran, suatu ciri langka dari kebanyakan doktrin-doktrin spiritual. Namun hanya ada satu pemikiran, tidak lebih memilih apapun daripada kasih kepada Kristus, bahwa tidak pernah mengubah secukupnya dengan kompromi. Dengan berfokus pada hal-hal duniawi seperti yang dilakukannya, Benediktus mencapai sesuatu yang luar biasa. Kita melihat Allah dalam hal-hal yang biasa Kristus menari di ribuan tempat. Namun tegasnya, semua itu masih spiritual taman kanak-kanak, hanya permulaan. Ya. Jadi orang-orang yang terikat dengan ego-ego itu tidak maksudnya keras, dianuni secara keras gitu ya. Kelemahan ke tubuh dan kelemahan pribadi dirawat dengan kesabaran. Nah ini ciri yang langka. Biasanya doktrin yang lama itu kan harus dihapus, harus dibersihkan. Nah, ini tapi perlu dirawat dengan kesabaran dan kasih. Ini yang Benediktus ajarkan. Dengan berfokus pada hal-hal duniawi, nah Benedikt ini bisa melihat Allah di dalam dunia, melihat Allah menari di ribuan tempat. Allah melihat Allah dalam ciptaan. Nah, ini yang dimaksud dengan masih level anak-anak atau permulaan. Karena melihat Allah di dalam ciptaan itu memang masih level anak-anak. Belum sampai melihat Allah dalam esensi yang sebenarnya. Bukan Allah yang manifestasi di dalam ciptaan, tapi Allah yang manifestasi, istilahnya Allah. Jadi melihat Allah dalam ciptaan. Tapi bukan melihat Allahnya sendiri. The real yang tidak bisa dilihat itu. Itu gimana itu? Jadi melihat yang tidak bisa dilihat. Mendengar yang tidak bisa didengar. Merasakan yang tidak bisa dilukiskan, tidak bisa dirasakan. Ini itu baru Allah yang sesungguhnya. Saya masih kanak-kanak aja belum kira-kira. Jadi jangan tanya saya. Tapi memang melihat Allah di dalam ciptaan itu memang masih level taman kanak-kanak. Tidak apa-apa, bisa sampai segitu aja sudah bagus kok. Itu kira-kira, silakan yang mau nambahi apa bertanya. Oh ya, ini dia menyeimbangkan antara berdoa dan bekerja, karena dia seorang pekerja. Ora et labora. Kalau saya boleh izin berbagi, sharing kebetulan. Saya kebetulan tanpa sadar ya, sebenarnya secara singkat aja. Saya mengenal Santo Benediktus itu, kebetulan kata terakhir yang Ibu tekankan adalah ora et labora, itu tercantum di sekolah SD saya di sebuah foto di mana Santo Benediktus tidak dalam bentuk foto, tapi tulisannya ora et labora, berdoa sambil bekerja. Dalam seiring langkah perjalanan spiritual saya yang ups and down, saya merasa Santo Benediktus itu selalu ada untuk saya gitu ya. Dalam segala kesempatan yang tidak saya duga, tidak saya apa, seperti seakan-akan kehadiran Santo Benediktus itu hingga sekarang itu begitu secara spiritual dekat dengan saya. Cukup lama saya sempat melakukan doa Benediktus, Santo Benediktus, dan litani-litaninya dari semua doa yang pernah saya lakukan, saya merasa
doa devosi kepada Santo Benedictus itu seakan-akan mengarahkan saya untuk sebuah ketaatan. Karena seperti dalam pembelajaran kita pada malam hari ini terkait ketaatan. Saya akui saya dulu tidak taat. Tidak taat bukan berarti bahwa saya pernah keluar dari gereja Katolik atau seperti apa, atau saya melakukan hal-hal lain, tapi dalam hal dosa. Ketidaktaatan saya terhadap kehendak Tuhan tentunya. Namun tanpa saya kayak ada panggilan-panggilan selalu gitu ya, yang dimana seakan-akan berusaha untuk menyelamatkan saya. Oleh karena itu saya berdevosi dan doa litani Santo Benedictus itu untuk memohon sebuah ketaatan bagi hidup saya, bagi iman spiritual saya. Hingga sekarang, saya merasa begitu memiliki hubungan dekat dengan Santo Benedictus, dan pembelajaran weekly teaching pada malam hari ini memang tidak saya terima dengan lengkap seperti ini. Saya memang banyak membaca terkait Santo Benedictus, tapi tidak selengkap dengan buku bacaan yang telah saya terima sebelum-sebelumnya. Saya merasa bahwa ketaatan itu memang sangat perlu, sangat penting. Belajar seiring pembelajaran perkembangan iman spiritual saya digambarkan bahwa ketaatan itu adalah sumber keselamatan untuk kita. Gitu. Walaupun saya sering melakukan dosa, saya kembali bertobat, saya berusaha untuk kembali taat, memohon pada Santo Benedictus untuk menyertai saya selalu, menjauhkan dari segala hal-hal buruk, seperti beliau juga ya. Saya juga kurang tahu, kadang saya merasa seperti itu juga. Di mana ada cobaan atau godaan-godaan, gangguan-gangguan yang mungkin ya seperti yang Santo Benedictus juga alami, tapi puji Tuhan saya tidak terlalu seperti apa. Tapi saya merasa bahwa memang ketaatan itu sumber dari keselamatan bagi kita semua. Seperti halnya Kristus, dia taat hingga wafat di kayu salib. Demikian saya berusaha untuk mentaati, belajar mencoba untuk taat setiap hari. Hal-hal kecil aja, dari Ibu Novi ajarkan pada malam hari ini terkait ruang dan waktu. Saya taat selagi saya di dunia, saya harus taat di dalam dunia lingkungan saya, dalam pekerjaan saya, dalam aktivitas saya, terkait juga dengan waktu, dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan Tuhan. Waktu doa saya kembangkan tentunya ya, saya buat jadwal tentunya, dan terhadap relasi dengan sesama juga, puji Tuhan, semakin lebih baik. Dan tentu saya berusaha untuk selalu lebih baik. Bukan berarti saya sudah sempurna, tidak sama sekali. Saya masih jauh dari sempurna, tapi dalam otak saya itu dan dalam hati saya, ketaatan saya hanyalah untuk Tuhan, dan saya berusaha untuk tidak menyalibkan Yesus kembali, untuk tidak menyalibkannya berulang kali oleh karena dosa-dosa saya. Saya berusaha untuk taat dalam devosi saya dengan Ekaristi, dengan hati kudus Yesus juga. Karunia yang saya mohonkan itu adalah ketaatan, yang paling utama ketaatan, karena saya mudah jatuh dengan pemikiran, mungkin dengan perkataan itu dulu, dengan saya tidak runut dalam cara berpikir saya, tidak konsisten dengan waktu, dan kehidupan saya jadi kacau. Jadi puji Tuhan, rahmat atau harapan ketaatan itu yang utama bagi saya, selalu saya mohon. Demikian dari saya, terima kasih. Ini Subiako ini. Guanya di atas ini dia bermeditasi, bukan bermeditasi ya, menyendiri, solitude. Terus ini dibangun kapel, sekarang dibangun gereja sekarang. Nah, itu saya foto tuh di sini nih. Bagus banget, ini lembah, semua lembah. Ini bagus banget. Ini juga ada quotes bagus dari Father Bede Griffith. Suatu saat ya kita dengarkan Bede Griffith ya. Obedience is detachment from the self.
Ketaatan itu kita itu betul-betul melepas dari ego. Pelepasan yang paling radikal. Tapi apakah self itu, apakah diri itu? Self is the principle of reason and responsibility in us. Self itu adalah prinsip dari semua alasan dan tanggung jawab di dalam diri kita. Akar dari segala kebebasan. Dan ini yang membuat kita bisa disebut manusia. Tapi ya, akhirnya tadi ketaatan, obedience, yang mestinya kayaknya terkekang, itu membawa kita pada freedom, kebebasan. Dan satu lagi, kerendahan hati. Mungkin karena dosa asal kita itu ya Bu ya, ketidaktaatan oleh Adam dan Hawa dulu itu jadi hingga sekarang membawa kita. Mohon Ya, misalnya. itu sebetulnya karena kondisi, istilahnya itu dikisahkan, itu kan sebetulnya kisah Adam dan Hawa itu kan kisah, bukan ada benar-benar kisah, mungkin benar-benar ada, tapi itu kan mitos. Kisah Adam dan Hawa itu mitos. Di dalam kitab Upanishad juga ada. Di dalam Al-Quran juga ada. Jadi itu mitos yang diambil dari lembah mana ya, aku lupa. Itu diambil sedemikian rupa sebagai cerita, jangan dilihat sebagai letterluck asli begitu. Tapi kita melihatnya, itu kan seperti puisi ya. Tulisan aslinya itu kan seperti puisi gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngambil itu sebagai cerita yang benar-benar terjadi kayak papa mama kita punya akte kelahiran itu. Nggak bisa begitu. Tapi kita melihatnya sebagai sebuah karya seni yang di dalamnya ada makna yang sangat-sangat dalam. Bukan berarti tidak cocok, bukan berarti harus diterjemahkan apa itu, tapi kita harus bisa melihat roh di dalam bacaan itu. Dan dahsyat memang dalam kitab Kejadian itu sangat dahsyat karena ternyata setelah ribuan tahun apa yang di istilah itu kan sebuah vision, sebuah intuisi yang ditulis dalam bentuk syair. Ya hebatnya zaman sekarang intuisi itu terbukti secara ilmiah gitu loh. Betapa hebatnya itu. Berarti bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi dan seterusnya sampai pertama kenapa ikan. Nah itu semua bisa sekarang bisa dibuktikan bahwa intuisi dari orang-orang yang istilahnya mengalami pewahyuan dari Allah dan menulisnya di dalam kitab suci, itu di Hindu ada, di Buddha ada, di Buddha nggak tahu, saya belum baca. Di Hindu ada, di Alkitab ada, di Quran ada. Paling tidak tiga kitab itu ada semua. Kisah Adam dan Hawa sampai Musa itu ada semua di 3 kitab itu. Jadi kita harus melihatnya sebagai yang lebih dalam lagi, yang lebih jadi kita tidak bisa ngomong salahnya Adam dan Hawa. itu karena kecenderungan manusia, ya kita kan dari manusia purba sampai dari sekarang terus itu kan mengalami perkembangan yang dulunya ya istilahnya kita dikuasai hanya untuk makan terus ada intelek ya dan sebagainya. Jadi itu merupakan sebuah sebetulnya kalau saya pernah baca satu buku asalnya kejatuhan manusia itu sebetulnya awal dari peradaban manusia. Yang asalnya manusia itu ya ada yang setengah biadab, setengah kayak binatang, ya setengah. Jadi waktu lahirnya peradaban itu justru mulai lahirnya itu kisah Adam dan Hawa itu. Dan kisahnya Kain dan Habil itu juga bukan Hawa punya anak Kain dan Habil, itu juga sebuah cerita kebijaksanaan
tentang dua orang yang mempersembahkan korban untuk Allah yang tertinggi, dan kemudian kisah itu sangat baik di mana terjadinya sebuah perseteruan, iri hati. Itu kan semua gambaran-gambaran yang ada di dalam masyarakat toh. Itu diambil kemudian digabung dengan kisah Adam dan Hawa. Jadi kita tidak bisa melihatnya sebagai itu cerita yang kayak runtut itu, enggak. Kita harus melihat, membaca kitab suci dengan kacamata roh. Karena di dalamnya situ ada roh pewahyuan Allah sendiri. Kita tidak bisa membacanya secara letterlek, secara huruf per huruf, secara dongeng atau cerita. Tidak. Itu merupakan kisah kebijaksanaan. Kita harus melihatnya sebagai apa ya? Yaitu sebagai pewahyuan. Jadi kita tidak bisa melihat itu sebagai kata per kata gitu dah pokoknya. Artinya karena jauh lebih dalam lagi. Seperti gini, Adam dan Hawa. Allah kan bilang kalau kamu makan itu kamu akan mati. Ternyata Adam tidak mati. Kalau kita membaca secara letterlek, berarti Allah lah bohong. Makanya kita harus membacanya secara roh. Apa yang mati? Apa yang dimaksud mati oleh Allah di situ? Adalah matinya atau tertutupnya relasi kita dengan Allah. Tertutupnya itu tadi, relasi roh itu tadi. Jadi kita tidak bisa membaca itu secara letterlek. Itu hanya tentang, istilahnya kita itu harus mulai melepaskan itu yang namanya pikiran-pikiran. Atau tidak nyampe kita. Jadi istilahnya kita harus memaknai segala sesuatunya jangan di level luar atau di kulit luar. Nanti kita kesandung-sandung. Kita bilang mencintai Allah. Aku cinta padamu Allah, aku cinta padamu Tuhan. Jangan-jangan kita itu cuma mencintai Tuhan gambaran kita sendiri. Tuhan ciptaan ilustrasi kita sendiri. Tuhan bayangan kita sendiri. Makanya itu dimeditasi kan dilepas konsep Allah, dilepas teorinya, semua dilepas. Karena pada dasarnya kita tidak mampu untuk tahu siapa Allah. Tapi tiba-tiba kita mampu mencintai sesama tanpa sebab, tanpa syarat, tanpa alasan. Itu relasi Allah dengan Allah terjadi. Jadi kita tidak bisa ngukur aku tuh cinta kepada Allah. Allahnya aja kita tidak tahu. Pada dasarnya kita tuh ngomong mencintai Allah. Sosok Allah. Allah apa? Allah bagaimana? Allah mengapa? Kita pernah tahu hakikatnya Allah? Sama sekali tidak tahu. Tapi apakah tidak terjadi relasi atau tidak terjadi hubungan? Terjadi. Tidak tanpa sebab. Kita bisa tersenyum karena menghadapi masalah. Tanpa sebab kita bisa menerima orang lain. Tanpa sebab kita dimaki tidak jadi marah. Itu relasi dengan Allah terjadi. Itu berarti kasih itu timbul. Itu yang dimaksud mencintai Allah. Tanpa bisa didefinisikan. Tanpa bisa digambarkan. Kalau kita bilang mencintai Allah, aku cinta padamu Allah. Hati-hati. Mungkin kita jatuh cinta pada bayangan kita tentang Allah. Tuhan yang ada, itu tidak ada. Tuhan yang tidak ada, itulah Tuhan. Jadi karena Tuhan itu ada seperti gambaran kita, itu bukan Tuhan, itu Tuhan fantasi. Tapi Tuhan yang sesungguhnya, kita tidak pernah bisa menggambarkan. Jadi seolah-olah yang tapi ada dan sungguh ada karena kita bisa berubah karena dia, bisa bertransformasi karena dia, dan bisa maju karena dia, dan makin bahagia. Santo Benedictus ini apakah dia pendiri ordo
atau suatu tarekat yang khusus di bidang meditasi. Ah, Benediktus ini pendiri tarekatnya Santo Benediktus, OSB itu. Dia pendiri tarekat, saudara kembarnya juga pendiri tarekat. Tapi karena regulanya itu bagus sekali sama Paus tadi, diambil, diangkat, dan dijadikan regula-regula di dalam biara-biara yang lain. Karena pada saat itu di biara-biara yang lain itu peraturannya terlalu ketat, terlalu istilahnya terlalu kaku, sehingga malah terjadi banyak penyelewengan. Malah banyak terjadi kekerasan. Antara taat dan makanya Benedikt menjelaskan taatnya bukan karena takut, tapi karena rela. Itu loh. Jadi di situ ada penekanan. Makanya juga tidak terlalu keras, lemah lembut. Taatnya tuh taat lemah lembut. Militannya juga bukan militan kekerasan, tapi militannya setia. Kayak gitu loh. Benedikt ini seorang, itu tadi Pak, memang pendiri biara. Apakah dia guru kontemplatif? Dia tidak banyak bicara tentang mistik, tapi doanya termasuk doa kontemplatif. Jadi dia istilahnya berdoa dan bekerja. Action and contemplation. Jadi aksi dan kontemplasi. Lebih ke arah sana. Tapi tidak murni kontemplasi. Seperti Cassianus, seperti Evagrius. Nah, kira-kira begitu. Kalau apakah dikatakan meditasi muncul pada abad keempat, dan saya lihat kalau tidak salah riwayat hidupnya tadi sekitar 400-an. Ya. Apakah Santo Benediktus juga dikategorikan dengan Bapak Gurun Pasir? Benedikt, ya dia walaupun pernah ngalami di padang gurun, tapi kayaknya dia lebih kepada pujangga gereja sama bapak-bapak biara ya Pak. Jadi julukannya lebih ke arah pujangga gereja dan ke arah itu bapak para biarawan-biarawati, bukan padang gurun. Nah, abad keempat itu masa paling subur, istilahnya mistik kembali. Sebetulnya doa hening, doa kontemplatif itu asalnya ya dari Yesus. Dari Kristus sendiri, dari Yesus sendiri. Kalau kita lihat bagaimana kebiasaan Yesus itu sebelum mengajar, dia berdoa 40 hari di padang gurun. Terus kemudian bagaimana setelah mengajar, setelah kemana-mana itu dia selalu menyendiri toh. Paling ngajak muridnya 3. Terus juga doanya sampai muridnya ngantuk itu mestinya doanya ya meditasi. Kalau doanya pakai bacaan gitu, muridnya mungkin tidak ngantuk Pak. Jadi ya mungkin Yesus berdoanya tuh hening gitu. Muridnya kalau suruh hening tidur tadi. Terus kemudian ada pertanyaan dari murid-muridnya, Guru, ajari kami berdoa. Loh, padahal Yesus sering ngajak berdoa, kok muridnya minta diajari berdoa? Berarti kan seperti Yohanes ngajari muridnya berdoa. Berarti kan Yesus ngajarnya berdoa tidak seperti Yohanes, tidak seperti yang lain. Nah, berarti kan Yesus ngajaknya berdoa, ya seperti Yesus itu berdoa, diem di padang gurun. Nah, itu doa apa? Ya doa meditasi toh, doa hening toh, sampai muridnya minta diajari doa vokal. Terus Yesus merangkumkan doa vokal Bapa kami. Ya itu sebetulnya juga kalau dirangkai kan juga sebuah doa yang bisa dibilang ya kontemplatif ya. Ya kira-kira gitu. Jadi asalnya dari Yesus,
Kemudian diteruskan para murid sambil ngantuk-ngantuk. Jadi muridnya itu meditasinya tuh versi ngantuk-ngantuk. Kemudian mengalami masa-masa, istilahnya masa-masa peperangan di mana murid Yesus dibunuh itu ya. Itu gereja murid Yesus dikejar-kejar itu hidupnya berantakan, enggak karu-karuan toh. Nah, kemudian mereka itu jadi martir-martir. Terus setelah itu Konstantin itu seorang yang raja, seorang yang berkuasa, tapi dia melihat bahwa ini pengikut Kristus ini baik. Dia mengambil jalan menjadi murid Yesus, muridnya Kristus. Karena dia seorang raja, seluruh rakyatnya disuruh jadi Kristiani, dipaksa jadi Kristiani. Masuklah pertama kali agama di dalam politik. Nah, kalau sudah agama masuk politik, tahu apa yang terjadi toh? Dimanipulasi sedemikian rupa sampai bubrah. Kekristenan itu sempat bubrah, enggak karu-karuan. Akhirnya banyak orang yang merasa kecewa. Sekarang kekristenan tersebar di seluruh Konstantinopel. Tapi kekristenan macam apa ini? Macam politik. Ada orang-orang tertentu lari ke padang gurun, ke Mesir. Nah, mereka meneruskan tradisi doanya Yesus di padang gurun. Ceritanya gitu, sampai ketemu Cassianus. Sampai ketemu Evagrius. Yohanes Cassianus yang juga lihat itu enggak beres, lari ke Mesir. Terus setelah selesai belajar sama Evagrius, balik lagi disebarkan ke Roma dan sebagainya. Terus nulis buku namanya Holy Wisdom. Terus terkubur lama. Nanti ada itu terus nanti akan dibawa semakin terus kita. Jadi dari tahun 0 ya sampai abad keempat sudah ceritanya sementara segitu dulu. Jadi ini nanti berkelanjutan Pak. Nanti sampai titik zaman tahun 2021. Benediktin itu termasuk dari yang Benediktus bukan, Bu Novi? Ya kan? Ini diangkat rahib sama Benediktin kan ya? Yes, karena John Main, Father Lawrence itu kan Benediktin. Jadi dia ngangkat hidup doanya dia kan cara Benediktus. Ada yang cara Ignatian, ada yang cara Fransiskan, ada yang cara Benediktus. Ada satu lagi Dominican. Ada 4 orde besar. Ada 4 hidup doa yang biasa diambil sebagai hidup doa para biarawati. Kalau mau mempelajari lebih lanjut atau mau jadi oblat, ada yang tertarik, silahkan bisa daftar di WCCM. WCCM ada grup oblat. Jadi kalau nggak salah Bu Novi, kalau Ordo Benediktin itu mereka yang suka bernyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi ada sebuah pembicaraan itu bahwa kalau dalam gereja itu mereka jarang kalau misa gitu untuk berkata-kata, tapi lebih memuji Allah. Jawaban-jawaban itu dalam bentuk nyanyian. Seperti kita pada sekarang ini kayaknya liturgi mungkin karena dengan waktu ya, jadi lebih banyak diucapkan bukan dengan lagu lagi gitu ya. Kadang-kadang gambaran kita terhadap Tuhan itu gambaran secara duniawi, gambaran kita menggambarkan Tuhan seolah-olah seperti tadi kehidupan manusiawi kita gitu ya Bu Arum ya. Itu Bu Novi ya. Itu adalah kita yang masih gambaran kita secara kanak-kanak. Apakah ini artinya bahwa kita tidak boleh sebetulnya menggambarkan tentang Tuhan itu sendiri, Allah itu kita nggak boleh menggambarkan tentang Allah itu sendiri. Lalu bagaimana ketika gambaran kita itu kita sering mengatakan Allah kan Allah Tritunggal Maha Kudus ya Bu Novi, Allah Yesus Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sementara terkadang ketika kita bicara tentang Allah,
di otak kita ini yang tergambar ya Yesus. Itu. Kita mengatakan kita yang dekat dengan Allah, ya yang gambaran kita adalah Yesus. Nah, ini gambaran yang salah atau gambaran yang seperti apa? Mohon pencerahannya, Bu Novi. Sebenarnya istilahnya teologi. Teologi, ada teologi tentang konsep Tritunggal, tentang Allah tiga pribadi. Ini pun merupakan sebuah pewahyuan dari istilahnya digodok dari insight dari insight itu dari orang-orang dari papa gereja, sehingga digambarkan sebagai tiga pribadi. Nah, ini istilahnya ini yang kita imani di dalam gereja Katolik, gereja kita, bahwa sebenarnya Allah tiga pribadi ini merupakan sebenarnya lebih kepada dinamika. Jadi konsep Allah Tritunggal ada istilahnya teologi. Konsep Allah Tritunggal itu lebih kepada dinamika atau sebuah gerakan. Sebetulnya jadi Allah Tritunggal itu kan sulit digambarkan ya toh. Jadi untuk mempermudah kita digambarkan sebagai tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus? Roh Kudus itu sebenarnya gambarnya burung merpati. Sebetulnya itu gambaran dari daya atau istilahnya sesuatu yang tidak bisa terlukiskan. Adanya daya, kayak ada energi, kayak tenaga gitu. Tapi bukan murni, ya bukan terus energi, bukan. Tapi itu sumber segala sumber manifestasinya mungkin seperti energi, potensi daya kasih dan sebagainya. Kristus, konsep Kristus itu sebetulnya manifestasi dari istilahnya sabda atau firman atau Allah yang berinkarnasi di dalam ciptaan. Dan Allah Bapa itu digambarkan sebagai yang di luar, maksudnya yang di luar batas kemampuan, di luar batas tapi sekaligus menopang. Jadi sebenarnya itu tidak bisa digambarkan secara jelas seperti itu terus didefinisikan sama dengan gitu, tidak bisa. Itu merupakan pengalaman manusia, pengalaman roh, dan harus digambarkan supaya kita bisa mengimani, bisa ikut merasakan, digambarkan. Itu namanya antropomorsis. Jadi kita, karena keterbatasan manusia, karena keterbatasan kita untuk menggambarkan Allah, maka diperlukan itu tadi antropomorsis. Jadi kita membutuhkan gambaran tentang Allah dulu untuk bisa belajar mengenai menyebut Allah. Kita mesti belajar dari situ dulu. Kita nggak bisa dewasa tanpa taman kanak-kanak. Tapi itu memang diperlukan. Kita nggak bisa langsung instan, nggak bisa. Itu memang diperlukan. Dan nanti juga tidak akan dibuang. Masa kanak-kanak kita masa mau dibuang? Itu sebuah proses semua. Sebuah proses semua. Tidak ada yang salah. Dan nanti Tritunggal itu akan menjadi benar-benar hidup. Tidak cuma teori, tidak cuma teologi yang diajarkan kepada kita. Tapi benar-benar menjadi satu dengan hidup kita sendiri. Itu adalah perjumpaan roh, perjumpaan spirit. Tidak ada yang salah. Tapi bagaimana menggambarkannya? Ya gambarnya seperti Tritunggal yang diajarkan di gereja kita. Itu terpaksa dibuat seperti itu. Tapi nanti perjumpaannya dengan Allah yang Tritunggal itu perjumpaan roh. Gambarnya piye? Ora roh aku, jujur. Tidak tahu sama sekali. Bahkan para guru-guru mistik yang ngomong, tidak bisa dilukiskan, tidak bisa digambarkan. Tapi apa yang mereka rasakan, kemudian ditulis, dituangkan dalam tulisan-tulisan, di dalam teologi-teologi, dan kemudian jadi warisan gereja,
dan diteruskan kepada kita menjadi sebuah teologi itu. Jadi itu merupakan sebuah pewahyuan akan relasinya dengan Allah. Nah, kita nanti akan dibawa ke sana. Jadi jangan dibuang. Semua jangan dibuang. Gambaran Kristus, gambaran Yesus, Bunda Maria, jangan dibuang semua. Itu berharga, itu jembatan-jembatan kita, gambaran-gambaran. Nanti kalau relasinya roh, ya sudah tidak perlu gambaran. Tapi gambaran itu berharga kalau menurut saya. Jangan dibuang dalam artian kita relasinya di relasi roh. Tapi itu memang pertama kita seperti itu. Kita tidak mungkin membuang masa lalu kita, tidak mungkin membuang masa kecil kita. Dan kita akan bisa tersenyum kalau ingat masa kecil itu. Jadi kita semuanya sebuah proses yang indah. Jadi dari teologi yang diajarkan tentang Allah yang Tritunggal, kita akan mengalami Allah yang Tritunggal secara roh. Kira-kira gitu, Bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga hidup kita, keluarga kita, semua yang kita cintai diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.